Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Setiap orang mendambakan bagaimana dia bisa bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan jauhkan kami dari siksa neraka. Itulah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat serta dijauhkan dari api neraka. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Bagaimana hidup bahagia yang sesungguhnya? Paling tidak kita mengetahui tanda-tanda seseorang itu bahagia atau tidak. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan ada beberapa tanda orang-orang yang hidupnya bahagia. Yang pertama, kata Al-Qurtubi, adalah orang yang meraih rezeki dengan cara yang halal. Mendapatkan rezeki tidak menghalalkan segala macam cara. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nasu taqullaha wa ajmilu fit talaba fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizquha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi khudhu ma halla wa da'u ma harama. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang baik, maka sesungguhnya manusia itu tidak akan mati hingga rezekinya terpenuhi. Maka bertakwalah kepada Allah, carilah rezeki dengan cara yang baik, ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan rezeki yang halal dapat membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putrinya soleh, soleha. Jiwa raga semangat untuk ibadah. Harta melimpah ruah. Bisa digunakan untuk pergi haji dan umrah. Serta ziarah ke makam Rasulullah. Dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah dambaan setiap orang. Bahwa hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia meraih rezeki dengan cara yang halal. Dia tidak menipu orang. Dia tidak memakan riba. Dari hasil pinjamannya, memberikan pinjam kepada orang, kemudian dia menarik riba. Itu dia tidak lakukan. Karena dia menjaga kehalalan rezeki yang dia dapatkan. Bahkan orang yang mencari rezeki dengan cara yang halal, hidupnya menjadi berkah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi.
Jadi yang pertama kata Al-Qurtubi, carilah rezeki dengan cara yang halal. Yang kedua kata Al-Qurtubi, orang yang memiliki tanda-tanda hidup bahagia adalah memiliki sifat qanaah, ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu artinya selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Seseorang yang memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kurang. Kalau tidak memiliki sifat qanaah, artinya selalu merasa cukup, maka berapapun yang dia miliki, dia selalu merasa kurang. Bahkan dia memiliki sifat serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. An Abdullah bin Amr bin al-As, anna Rasulullah SAW qala, qad aflaha man aslama. Dari Abdullah bin Umar bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh berbahagia orang yang telah memeluk Islam. Qad aflaha man aslama. Sungguh berbahagia orang yang telah memeluk Islam. Waruzika kafafan. Kemudian diberi rezeki yang cukup. Wa kanna'ahu Allahu bima atahu. Wa kanna'ahu Allahu bima atah. Dan dikaruniai oleh Allah sifat qanaah. Suka menerima apa yang telah Allah anugerahkan, karuniakan kepadanya. Dia suka. Berapapun yang dia dapatkan, dia suka, dia bahagia, dia senang. Dan selalu merasa cukup apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Tapi bagaimana agar kita bisa qanaah? Itu persoalannya. Kita dituntut qanaah, selalu merasa cukup. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa memiliki sifat qanaah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW memberi cara agar kita memiliki qanaah, selalu merasa cukup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum. Ini yang Rasulullah beri jalan bagaimana supaya kita bisa qanaah. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dan janganlah kamu melihat yang di atas kalian. Janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Rupanya cara yang diberikan oleh Rasulullah agar kita memiliki sifat qanaah, selalu merasa cukup, adalah dengan cara jangan selalu melihat dan menghitung-hitung hartanya orang. Tetapi lihatlah bahwa masih banyak orang yang berada di bawahmu. Yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana orang bisa hidup bahagia atau memiliki tanda hidup bahagia. Taufiquhu ila ta'at. Yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pertolongan Allah. Bagaimana bisa mendapatkan pertolongan Allah? Dalam surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, di sini intan surullah, jika kamu menolong Allah, ini juga jadi polemik. Tetapi jangan kita jadikan polemik. Karena menolong agama Allah, contohnya agama Allah dilecehkan, agama Allah dihina, kita harus bangkit menolong itu. Kita harus bangkit membantu, menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum, maka kita akan mendapat pertolongan dari Allah. Bagaimana kita mau mengharapkan pertolongan Allah? Kita tidak pernah menolong agama Allah. Allah itu maha kuat. Kita tidak menolong Allah. Allah itu maha kuat. Tapi kita menolong agamanya yang dihina, dilecehkan. Allahnya yang dilecehkan, dihina. Nabinya dilecehkan, kitab sucinya yang dilecehkan. Itu yang kita harus bangkit untuk menolong agama Allah. Yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana orang bisa hidup bahagia atau memiliki tanda-tanda hidup bahagia? Kata Imam Al-Qurtubi, halawat ta'ah. Halawah ta'ah, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, bahwa ada 3 orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Yang pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding selainnya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain dirinya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Ya. Cintailah aku karena Allah, bencilah aku karena Allah. Cintailah aku karena Allah, sayangilah aku karena Allah. Jadi mereka saling cinta mencintai, sayang menyayangi karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang merasakan manisnya keimanannya adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Kita benci kekufuran, kita benci kemusyrikan. Perbuatan namanya kufur. Sedangkan orangnya adalah perbuatan namanya musyrik. Orangnya namanya musyrik. Perbuatannya adalah syirik. Itu kita benci. Dan ketika orang merasakan manisnya keimanan dan taat kepada Allah, adalah orang-orang yang memiliki tanda hidup bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki tanda-tanda hidup bahagia, dan bahagia di dunia, bahagia akhirat, dan terhindar dari siksa neraka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.